Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika al-karim wa ala alihi wa ashabihi alaihim afdhalus salati wa atammu taslim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik wa nahnu syahidun 'ala dhalik. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Amma ba'd, yang saya hormati, saya muliakan bapak-bapak dan ibu-ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bersama-sama bisa kembali berkumpul dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat yang penuh dengan berkah, dalam suasana yang penuh dengan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, dan pada hari yang istimewa, hari yang penuh dengan berkah. Maka tidak pantas untuk kita kemudian mengingat pertama kali dalam kesempatan yang mulia ini kecuali adalah rasa ta'zim dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam banyak sekali wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dan juga para salafus saleh, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, banyak di antara wasiat-wasiat itu bermuara kepada satu hal yang bermakna kita sebagai umat akhir zaman yang jauh dari zamannya Rasulullah SAW, zaman yang penuh dengan fitnah, maka seharusnya kita ini menjadi hamba-hamba Allah yang cerdas. Cerdas bagaimana? Cerdas dalam kategori yang kami maksud adalah cerdas yang sama yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, mereka-mereka yang bisa mengambil jalan paling cepat untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena biasanya dalam sebuah perjalanan yang membedakan antara orang-orang yang faham jalur dengan yang tidak faham jalur adalah biasanya orang yang faham jalur itu mereka melintasi beberapa jalan pintas. Untuk apa? Agar bisa sampai lebih cepat. Begitupun dengan perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah, kita harus menjadi hamba yang cerdas, yang bisa melihat setiap peluang, yang bisa semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala lebih cepat. Maka atas dasar inilah Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah SAW ketika ditanya oleh para sahabat, banyak sekali beliau ditanya, "Wahai Rasulullah, amal apa yang paling baik? Wahai Rasulullah, amal apa yang paling utama?" Setiap ditanya oleh sahabat, kemudian ditanya oleh sahabat yang lain, Rasulullah SAW seringkali menjawab dengan jawaban yang berbeda. Terkadang Pak, Rasulullah mengatakan yang paling baik itu sholat tepat waktu. Terkadang Rasulullah mengatakan yang paling baik itu adalah berbakti kepada orang tua. Seringkali juga Rasulullah SAW menjawab dengan jihad fisabilillah.
Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW mengetahui antara satu dengan yang lain itu berbeda. Kondisinya berbeda dan amal yang bisa dia maksimalkan itu juga berbeda. Maka kita, wahai para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kemudian melihat hamba yang cerdas itu adalah mereka-mereka yang bisa melihat kira-kira apa yang bisa kita maksimalkan, kira-kira momen apa yang bisa kita maksimalkan. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bertepatan pada hari ini dan beberapa menit lagi yang nanti akan kita jalani, kita sedang berada dalam momen yang paling baik, hari yang paling baik dan waktu yang paling baik. Pada tanggal 9 bulan Dzulhijjah atau yang biasa dikenal dengan hari Arafah. Dan beberapa jam lagi akan berakhir. Karena ketika hitungan bulan Hijriyah niku pergantian harinya setiap waktu maghrib. Maka berjamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari yang mulia ini Rasulullah SAW mengisyaratkan dalam banyak hadis, dan itu menyimpulkan bahwasanya hari ini adalah hari yang paling baik. Maka Rasulullah SAW mengatakan, afdalu doa yaumi Arafah. Doa yang paling baik yang dipanjatkan oleh seseorang itu ketika bertepatan dengan hari Arafah. Agar kemudian lebih menjelaskan kepada kita, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, tentang hakikat daripada hari yang mulia ini, mari kita simak bersama-sama kisah yang disampaikan oleh para ulama, yang mana ini terjadi pada zaman kekhalifahan Umar, atau lebih tepatnya dialami oleh Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Suatu ketika ada seorang Yahudi datang kepada beliau. Orang Yahudi yang mereka bukan Islam datang kepada Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, kemudian mengatakan, "Wahai Umar, kami ini orang Yahudi bingung dengan kalian umat Islam. Kami ini dalam tradisi kami, kalau ada hari yang istimewa berkaitan tentang keagamaan kami, maka hari itu akan kami jadikan sebagai hari raya. Kalian kenapa tidak melakukan seperti itu?" Maka kemudian seorang Yahudi tadi singkat cerita mengatakan bahwasanya pada hari ini, bertepatan dengan hari ini, Tuhan kalian menurunkan ayat yang sangat begitu mulia besar. Itu kalaulah turun kepada kami, maka akan kami jadikan sebagai hari raya. Ternyata ayat yang kemudian dimaksud oleh orang Yahudi tadi adalah surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islama dina." Allah mengatakan bahwasanya pada hari ini aku sempurnakan nikmatku kepada kalian. Disempurnakan. Apa maksud disempurnakan itu? Nanti akan kita bahas. Kemudian Allah melanjutkan, wa raditu lakumul Islama dina, dan pada hari ini pula aku ridhoi bagi kalian itu agama Islam. Aku ridhoi agama Islam itu menjadi agama bagi kalian. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini menurut orang Yahudi itu seharusnya menjadi hari raya. Sebagai penjelasan kemudian Sayyidina Umar mengatakan, aku mengetahui hari itu hari apa. Hari turunnya ayat itu adalah ketika Rasulullah SAW berada di padang Arafah tepat dengan hari Jumat, tanggal 9 bulan Dzulhijjah pada hari Jumat. Para ulama kemudian yang membahas tentang hadis atau kemudian peristiwa ini mengatakan bahwasanya hari yang dimaksud, hari yang mulia itu adalah hari Arafah. Maka atas dasar inilah Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, orang Yahudi itu mengatakan itu harus jadi sebagai hari raya. Kenapa hari raya? Mungkin ada beberapa yang bertanya seperti itu. Karena para ulama kemudian mengatakan bahwasanya wa atmamtu 'alaikum ni'mati,
Ketika Allah mengatakan telah aku lengkapkan, aku sempurnakan nikmatku kepada kalian, di sini nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung yang Allah sampaikan itu maksudnya adalah maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ngapunten Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, sebesar apapun nikmat duniawi, sebesar apapun harta seseorang, sebanyak apapun itu, kalaulah dibandingkan dengan ampunan dari Allah, maka sesungguhnya lebih besar, lebih mulia, lebih agung ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, yang paling dituju, yang paling dibutuhkan oleh seorang manusia itu pada hakikatnya adalah ampunan dari Allah. Yang paling dibutuhkan oleh manusia itu adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang begitu banyak, maksiat yang begitu luar biasa hebat diperbuat oleh manusia, maka sesungguhnya ampunan dari Allah itulah yang paling dia butuhkan. Maka subhanallah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan tentang hari Arafah, hari ke-9 bulan Dzulhijjah. Ma min ayyamin aktsara min an ya'tiqallahu ibadan minan nar. Tidak ada satu hari yang mana pada hari itu Allah membebaskan hamba-hamba dari api neraka lebih banyak min yaumi Arafah, daripada hari Arafah. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah, pada hari ini Allah Subhanahu wa taala sedang memberikan sebuah pemutihan, Pak. Pemutihan dosa. Allah membebaskan hamba-hamba yang seharusnya mereka dengan maksiat yang mereka lakukan itu mereka masuk neraka. Tapi Allah bebaskan. Allah bebaskan satu-satu. Allah melihat kepada umat manusia yang ada di seluruh dunia ini, kemudian Allah mengatakan, fulan dia tidak jadi masuk neraka. Fulan terbebas dari api neraka. Dan itu terjadi pada hari ini. Ya. Maka subhanallah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melihat betapa para ulama itu memberikan perhatian yang begitu besar pada hari Arafah. Lebih umumnya adalah pada 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya tidak ada hari yang paling baik kecuali 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan puncaknya nanti adalah pada tanggal 9 dan 10. Pada tanggal 9 Allah Subhanahu wa taala membebaskan jutaan hambanya dari api neraka. Pada tanggal 10 ada ibadah yang luar biasa, yaitu ibadah nahar atau menyembelih hewan korban. Para jemaah yang dimuliakan Allah, disinilah yang kemudian kita harus merenungi. Bagi kita-kita yang sekian tahun kita hidup di alam dunia ini, kita melakukan banyak dosa besar. Entah yang kita ketahui atau yang tidak kita ketahui, banyak dosa yang kita lakukan. Maka subhanallah, banyak orang yang kemudian hanya memfokuskan tentang perkara besar itu, mungkin ngapunten pada bulan Ramadan, khususnya di Lailatul Qadar. Ngoten nggih? Orang-orang itu kalau kemudian di bulan Ramadan, kemudian yang dia fokuskan itu adalah ibadah, khususnya nanti di Lailatul Qadar. Karena memang fadilah yang luar biasa. Tapi mohon maaf, para ulama mengatakan, banyak orang-orang yang tidak tahu bahwasanya hari Arafah itu juga besar, khususnya dalam pengampunan dari Allah. Dan istimewanya lagi, kalau Lailatul Qadar itu harinya tidak diisyaratkan oleh Allah pada hari tertentu. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan malam Lailatul Qadar itu terjadi pada tanggal sekian bulan sekian, tidak. Pada hari Arafah Allah Subhanahu wa taala telah menentukan pada tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Maka faedahnya
Ini yang kemudian kita harus pahami. Sama-sama Allah memberikan pengampunan yang luar biasa, maka mari bersama-sama kita merasakan betul nikmat yang luar biasa ini. Makanya para ulama kemudian mengatakan hari itu adalah hari raya. Hari raya yang hakiki. Hari raya bagaimana? Tidak ada rame-rame, tidak ada apapun. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kami tegaskan kembali bahwasanya hari raya bagi hambanya Allah adalah ketika mereka mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terjadi pada hari ini. Maka di sini yang kemudian kita harus merasakan betul, Pak. Betapa luar biasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemurahan kepada hambanya. Dan lebih khusus lagi bagi mereka-mereka yang Allah panggil, Allah undang untuk pergi ke padang Arafah dalam prosesi ibadah haji. Mereka ini yang lebih Allah khususkan. Dalam lanjutan hadis yang tadi kami bacakan bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, "Thumma yadnu thumma yubahi bihimul malaikata fayaqul." Allah Subhanahu wa taala ketika melihat orang-orang yang mereka begitu giat ibadah di hari Arafah itu, Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Para ulama mengatakan sejak ba'da zuhur sampai nanti menjelang maghrib, Allah turun ke langit dunia. Tsumma yubahi bihimul malaikah, kemudian Allah membanggakan mereka-mereka yang mendekatkan diri kepada Allah. Allah banggakan pada jutaan malaikat yang ada di langit. Kemudian Allah mengatakan, ma arada haula, apa yang mereka itu inginkan. Maksudnya bagaimana? Allah ingin kemudian mengabulkan apa yang mereka minta. Dalam riwayat yang lain kemudian Allah mengatakan khususnya kepada mereka-mereka yang hadir di padang Arafah, mereka-mereka yang wukuf. Rasulullah SAW mengatakan al-hajju Arafah, inti daripada ibadah haji adalah wukuf di Arafah. Allah ketika turun di langit dunia kemudian mengatakan, lihatlah kepada mereka-mereka itu yang mereka datang berkumpul dari tempat yang jauh, pakaian mereka penuh dengan debu, mereka kesusahan, mereka kepayahan. Mereka Allah Subhanahu wa taala berikan pahala yang luar biasa. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu makalah yang kemudian sedikit menghibur kita. Tentu kalau kita sekarang, khususnya pada hari ini, kita lihat di televisi, kita lihat di YouTube, tayangan-tayangan tentang orang-orang yang wukuf di padang Arafah. Terbesit ada keinginan yang besar dalam hati kita untuk, ya Allah, kapan saya bisa merasakan seperti mereka? Memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya untuk mendapatkan predikat hamba-hamba yang diampuni. Bagi kita-kita yang sekarang yang belum mendapatkan kesempatan itu, ada satu makalah dari Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif. Beliau mengatakan, "Man lam yastati' al-wuqufa bi Arafah." Wahai hamba-hamba, wahai manusia-manusia yang belum berkesempatan untuk berdiri di padang Arafah. Falyaqif 'inda hududillahi alladzi 'arafah. Maka hendaknya kalian semuanya berdiri pada batasan-batasan syariatnya Allah Subhanahu wa taala yang Dia ketahui. Maksudnya bagaimana? Maksudnya bagi kita-kita ini yang belum bisa berdiri di padang Arafah untuk mendapatkan ampunan dari Allah, maka janganlah kita bersedih karena kita bisa mendapatkan ampunan dari Allah dengan cara apa? Kita berdiri pada syariat-syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena subhanallah, mereka-mereka hamba-hamba yang mereka memaksimalkan untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah bebaskan dari api neraka walaupun mereka belum datang ke padang Arafah. Wa man lam yastati' al-mabita bi Muzdalifah, dan barang siapa yang mereka belum bisa mabit di satu tempat yang namanya Muzdalifah.
mabit di Muzdalifah itu kita ketahui bahwasanya itu salah satu dari rangkaian panjang ibadah haji. Maka beliau mengatakan falyabit azmahu ala ta'atillah liqarribahu wa yuzdalifahu. Maka hendaknya dia bermalam, hendaknya dia merenung, dan hendaknya dia selalu bertekad untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah semakin mendekatkan dia kepadanya dan juga semakin membantu dia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi kita ini, Pak. Kemudian beliau mengatakan, "Wa man lam yaqtir ala nahri hadihi bimina." Barang siapa yang belum bisa menyembelih hewan kurban di Mina. Kita tahu orang yang haji itu mereka diperbolehkan untuk kemudian menyembelih hewan kurban di satu tempat yang namanya Mina. Falyadbah hawahu huna liyablugha bihil muna. Beliau mengatakan hendaknya dia, yaitu kita ini yang belum pergi ke Mina, belum bisa untuk kemudian menyembelih hewan kurban di sana, hendaknya mereka itu menyembelih hawa nafsunya agar dengan itu dia bisa mendapatkan apa yang dia angan-angankan, yaitu surga dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan waman lam yastati al-wusul lil mabiti li'annahu minhu ba'id. Barang siapa yang dia belum bisa melakukan rangkaian ibadah haji mabit karena jauh, falyaqsit rabbal bait fa innahu aqrabu ilaihi min hablil warid. Maka hendaknya dia minimalnya dia maksudkan di dalam hati, yaitu memaksudkan untuk mentaati Allah, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu dekat, lebih dekat daripada urat nadinya. Apa yang kita ambil dari nasihat beliau ini, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada alasan bagi mereka untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang beralasan, loh saya ini belum bisa haji, artinya saya tidak bisa memaksimalkan ibadah saya, ngapunten, tidak ada alasan untuk itu sebenarnya. Karena sesungguhnya barang siapa yang dia dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pergi ke Baitullahil Haram atau belum ditakdirkan oleh Allah, sama-sama berpotensi untuk mendapatkan predikat yang sama, yaitu mereka yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dalam amalan-amalan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW pada hari Arafah, khususnya beliau kemudian mengatakan siyamu yaumi Arafah. Adapun hal tentang puasa di hari Arafah, maka panjenengan yang hari ini bisa berpuasa, subhanallah, masya Allah, itu luar biasa sekali. Beliau mengatakan ahtasibu an yukaffirallahu sanatan lima qablahu wa lima ba'dah. Maka aku sungguh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, atau aku sungguh memberikan kabar gembira mereka yang bisa berpuasa di hari Arafah itu, Allah akan mengampuni dosa-dosa dia 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. 2 tahun, Bu. 2 tahun Allah Subhanahu wa taala ampuni tanpa kita meminta istighfar, tanpa kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah hapuskan begitu saja. Kenapa demikian? Karena murahnya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Maka inilah yang kemudian kita bisa merenungi betapa Allah Subhanahu wa taala itu sangat mulia, sangat murah terhadap rahmatnya. Dan kemudian fadilah yang lain, Rasulullah SAW mengatakan khairud doa yaumi Arafah. Doa yang paling baik. Yang paling baik itu bagaimana maksudnya? Yaitu Allah Subhanahu wa taala langsung berikan apa yang diminta. Doa yaumi Arafah, doa yang dipanjatkan pada hari Arafah.
Maka pada hari ini, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah hari yang sangat-sangat istimewa. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa seorang hamba. Maka kalau bisa, Pak, dan ini belum terlambat, Bu, kita panjatkan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang dalam pikiran kita itu hal paling mustahil, kita angkatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita langitkan, Bu. Panjenengan mau minta apa kepada Allah? Bahkan hal yang itu mungkin dalam pikiran kita mustahil, kita langitkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal yang tidak mungkin kita gapai, kita langitkan kepada Allah, karena sesungguhnya tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka singkatnya, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, hari Arafah ini adalah hari pengampunan. Hari Arafah ini adalah hari pembebasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah agar kita menjadi mereka-mereka yang Allah ampuni. Hari Arafah adalah hari ijabah. Allah mengijabahi semua doa. Allah mengijabahi semua doa yang dilangitkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kita putus untuk melangitkan hal-hal baik yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai kemudian para ulama itu mengatakan, mereka-mereka hamba-hamba Allah yang mereka ingin kemudian mendapatkan ampunan dari Allah, maka hendaknya memaksimalkan ibadah pada hari Arafah. Kalaupun kemudian para ulama itu ada yang mengatakan bahwasanya hari yang paling baik itu adalah malam Lailatul Qadar, atau secara umum 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tetapi ada yang mengatakan juga bahwasanya yang paling baik itu adalah hari 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah, puncaknya pada tanggal 9 bulan Dzulhijjah, yaitu pada hari Arafah. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disinilah kita merenung. Kita merenung bahwasanya pada hari-hari ini banyak yang mengingatkan kita tentang peristiwa Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang mana beliau diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putra beliau Nabi Allah Ismail. Tentang pengorbanan. Disinilah kita merenung bahwasanya seorang nabi Allah Subhanahu wa taala uji dengan sedemikian berat. Tetapi kita mengetahui juga bahwasanya di balik itu ada derajat tinggi yang Allah siapkan bagi beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka kita umat muslim yang ada pada saat ini bisa mengambil pelajaran daripada itu semua, bahwasanya kita bisa untuk mendapatkan derajat yang mulia, derajat yang tinggi. Kita bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin, muslimat, ikhwah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para jamaah yang dimuliakan Allah, inilah yang kemudian kita harus maksimalkan. Kita maksimalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin tidak bisa atau tidak diuji seberat Nabi Allah Ibrahim, tetapi kita bisa mendapatkan derajat yang tinggi sebagaimana yang Allah siapkan bagi beliau. Mungkin kita belum bisa mendapatkan derajat sebagaimana mereka-mereka yang berangkat haji, tetapi kita juga bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala yang sama yang Allah berikan kepada mereka. Para jamaah yang dimuliakan Allah, bagi kita-kita yang masih jauh dari Allah Subhanahu wa taala, disinilah kesempatan itu datang. Bagi kita-kita yang selama ini masih bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, disinilah kesempatan itu datang. Bagi kita-kita yang selama ini merasakan kehidupan ini susah, kehidupan duniawi itu berat, disinilah kesempatan datang kepada kita untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala murah, Allah Subhanahu wa taala dermawan, Allah Subhanahu wa taala sangat suka kepada mereka-mereka yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul
bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dengan keutamaan fadilah yang Allah berikan, maka hendaknya mereka itu bergembira. Huwa khairum mimma yajma'un, bahwasanya fadilah keutamaan dari Allah itu lebih baik daripada yang mereka kumpulkan harta duniawi. Apa maksudnya? Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya dengan ampunan dari Allah itu mereka bergembira. Kabar ampunan dari Allah Subhanahu wa taala itu mereka seharusnya bergembira. Maka subhanallah, kami teringat satu nasihat yang disampaikan oleh guru-guru kami ketika dalam satu kesempatan dinasihatkan bahwasanya kita ini umat akhir zaman. Yang kalau kita lihat ini, kita jauh dari zamannya Nabi SAW dan kita ini sangat dekat dengan kiamat. Di zaman Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan jarak antara aku dengan kiamat itu sama seperti dua hal ini, dua jari, sangat dekat. Beliau sudah wafat 1400 tahun yang lalu, 1400-an tahun yang lalu. Kita sekarang kalau merenung, Pak, kalau kita ini dihitung jarak antara zaman kita dengan kiamat nanti bagaimana? Tambah lebih dekat lagi. Ditambah lagi kita ini adalah umat akhir zaman yang usianya pendek, tidak sebagaimana umat-umat zaman dahulu. Umatnya para nabi terdahulu itu panjang-panjang, 900 tahun, 800 tahun. Kita paling mungkin 60 tahun, 70 tahun. Sudahlah umurnya pendek, banyak fitnah. Sudahlah umur kesempatnya di dunia ini pendek, kekuatan kita untuk ibadah itu lemah. Maka bagaimana kita mendapatkan keutamaan yang besar itu? Disinilah yang kemudian di awal tadi kami singgung, kita harus menjadi hamba Allah yang cerdas, yang bisa memilih jalan yang paling cepat untuk sampai kepada Allah, dan salah satunya Allah berikan kepada kita hari Arafah hari ini. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, mari bersama-sama kita rasakan di dalam hati tentang begitu dekatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tentang begitu luar biasanya Allah Subhanahu wa taala dalam menggiring kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang beriman. Untuk menjaga kita sebagai hamba-hamba Allah yang beriman. Maka di kesempatan di detik-detik ini, mari bersama-sama kita hadirkan di dalam hati kita kekhusyuan yang tinggi. Mari kita hadirkan di dalam hati kita rasa taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa kita ini betul-betul membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian maghrib itu masuk di jam 17.28 ya. 28. Kurang lebih sekitar 7 menit lagi kesempatan itu akan hilang. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari bersama-sama di detik-detik ini kita hadirkan. Kita taubati semua dosa-dosa kita. Kita hadirkan di dalam hati kekhusyuan yang begitu tinggi, menghadap tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada waktu sedikit ya. Mari bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat, untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama kita berdoa, kemudian nanti kami tutup. Ada sedikit waktu bisa panjenengan gunakan untuk berdoa sendiri-sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ghfir lana dhunubana. Allahumma ghfir lana dhunubana. Allahumma ghfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa ummahatina wa dhunuba jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وبركة وزيادة في العلم والرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت
اللهم هون علينا في سكرات الموت والعفو عند الحساب والعفو عند الحساب والعفو عند الحساب والنجاة من النار. اللهم احسبنا حسابا يسيرا. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل أهلنا أهل القرآن. اللهم اجعل أهلنا أهل القرآن. اللهم اجعل بلادنا بلاد القرآن. اللهم اجعل قريتنا قرية القرآن برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا وارحم أمة سيدنا محمد. اللهم ارحمنا وارحم أمة سيدنا محمد. اللهم ارحمنا وارحم أمة سيدنا محمد. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم إنا نسألك كل الخير ما سأله نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر ما استعاذ منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا. اللهم اصرف عنا فسقة الجن والإنس يا ربنا. اللهم اصرف عنا فسقة الجن والإنس. اللهم يا ربنا اصرف عنا فسقة الإنس والجن يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فردوس الأعلى ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. وقنا برحمتك شر ما قضيت. وقنا برحمتك شر ما قضيت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, apa yang dapat kami sampaikan semoga bisa menjadi sebuah pengingat bagi kita semua dan menjadi sebuah suntikan motivasi bagi kami pribadi dan panjenengan semua. Demikian apa yang dapat kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat muslimin, Bapak Ibu jamaah Allah,